Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Hafiz Zaidan dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2020 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat drawing dan assembly pulley and belt melalui SolidWorks. Untuk yang pertama kita akan buat partnya terlebih dahulu. Di sini kita klik new, lalu kita klik part. Oke. Nah, jangan lupa di bagian kanan bawah ini satuannya kita ganti mmds. Nah, di sini kita akan membuat part pulley kecilnya terlebih dahulu. Di sini kita klik right plane, lalu sketch, lalu kita pilih center line, kita gambar dari atas ini ke titik tengah, lalu ke kanan, klik kanan lalu select. Nah, di sini ada garis center line, lalu kita garis gambar lagi menggunakan line sekarang. Kita gambar kurang lebih seperti ini. Lalu klik select. Lalu kita ukur dimensinya menggunakan Smart Dimension. Untuk garis dari sini ke sini itu jaraknya 15 mili. Lalu dari garis bawah ke sumbu sini itu jaraknya 15 mili juga. Lalu dari sini ke sini itu jaraknya 25 mili. Lalu dari atas sini ke sini itu jaraknya 75 mili. Lalu dari garis sini ke sumbu sini itu jaraknya 25 mili. Yang garis tengah ini ke sumbu tengah itu jaraknya 10 mili. Yang ini jaraknya 10 mili. Lalu dari sumbu ke titik ini itu jaraknya 17 mili. Dari garis ini ke sumbu tengah itu jaraknya 25 mili. Dari garis atas ini ke garis ini itu jaraknya 10 mili. Oke, lalu kita ke fillet. Filletnya di sini 5 milimeter aja. Yang mau di fillet itu yang garis titik ini, lalu ke sini dan ke sini ada 4 titik. Klik OK. Setelah itu kita klik OK aja. Lalu kita blok gambar profil ini. Kita mirror entities, mirror about-nya itu kita sungguhin ini. Lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita ke features, kita ke revolve pose. Nah, aksisnya kita pilih yang sumbu horizontal ini. Nah, dia akan seperti ini. Oke. Sekarang kita klik face depannya ini, lalu kita normal to. Setelah itu kita pilih sketch. Nah, dia ada garis bandingnya di tengah ini. Lalu kita gambar rectangle, center rectangle di bagian titik atas ini yang tengah. Gambar persegi tahun jam. Kita klik OK, atur dimensinya. Ini jaraknya 10.
Yang ini jaraknya itu 7 mm. Nah, setelah itu kita klik OK. Lalu kita ke features, lalu ke extract cut. Lalu di bagian sini direction satunya kita rubah ke drop out. Oke. Nah, dia akan bolong semuanya. Oke. Setelah itu kita langsung save aja, klik save. Nah, di sini kita namain aja, terserah kita namain ini lupa. Fully kecil, langsung save aja. Nah, setelah kita membuat fully kecil, kita akan membuat fully besar. Caranya kita edit pakai gambar yang kita buat ini aja, part yang kita telah buat. Bagian revolve ini kita klik sketch 1, lalu kita klik kanan, terus edit sketch. Dia akan berubah jadi seperti ini. Nah, di sini kita klik 2 kali pada R75 ini, kita rubah ke 150. Oke, dia akan memanjang seperti ini. Lalu kita klik exit sketch. Nah, setelah itu kita pilih face. Kita klik face-nya, kita klik normal tuh supaya balik kayak gini. Lalu klik sketch. Nah, udah garis bandul kayak gini. Lalu kita akan membuat garis dari line ini, dari atas ini, dari tengah ini ke bagian titik pusat sini, lalu ke garis sini, select. Lalu kita akan membuat lingkaran menggunakan circle dari titik tengah ini, lingkaran kecilnya dulu, lalu kita buat dari tengah sini lingkaran besar ini. Lalu kita klik OK, lalu kita atur dimensinya. Diameter yang lingkaran kecil ini 100 mm, lalu diameter yang lingkaran besar yang ini itu 210. Ada jarak dari titik garis ini ke garis yang tadi, dua garis yang kita buat itu 45 derajat. Oke, setelah itu kita klik aja di sini. Nah, setelah itu kita trim entities untuk memotong yang tidak digunakan, yaitu garis ini, sambil ditekan kursornya, mouse-nya. Nah, kita potong, sisakan yang bagian ini, klik OK, lalu kita akan fillet lagi dengan R-nya ini 10 mm. Yang mau di fillet itu dari titik ini, lalu ini dan ini. Lalu kita klik OK. Ininya 10 mm ya. Kita klik OK. Ini kita klik OK aja. Nah, setelah itu kita ke feature, extract cut. Sini kita rubah ke drop out. Oke. Dia akan bolong seperti ini. Lalu kita ke reference geometri. Kita pilih aksis. Kita pilih lubang yang tengah ini. Oke. Nah, dia akan ada sumbu aksisnya di tengah-tengah seperti itu. Lalu kita akan membuat lubangan ini jadi 5 lubang. Caranya ini kita klik ini ke circular pattern. Lalu kita pilih sumbunya yang ini benar. Terus bagian ininya kita pilih yang extrude, cut extrude 2. Nah, dia akan seperti ini. Lalu kita klik OK aja di sini. Lalu ini di sini kita bisa klik kanan aja, kita hide karena udah selesai. Nah, setelah itu kita ke features, terus ke fillet.
Nah, di sini itu radiusnya itu 3 mm. Yang mau di fillet itu yang face depan ini sama yang face belakang ini. Baik, oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, ini udah jadi ya puli besarnya. Lalu kita bisa save aja, tapi di sini kita harus save as, jangan klik save. Klik save as, kita kasih nama new puli besar. Oke, save. Nah, setelah itu kita akan assembly kedua part tersebut. Caranya ini kita klik new, lalu kita klik assembly, klik OK. Oke, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Kita close aja. Lalu jangan lupa di sini kita rubah satuannya bagian kanan bawah ini jadi mmgs. Ini di sini kita klik front plane, kita klik sketch. Lalu kita gambar center line di tengah ini dari tengah ke kiri. Oke. Lalu kita atur dimensinya menggunakan smart dimension. Ukurannya itu 400 mm. Setelah itu klik OK, lalu exit sketch. Nah, setelah itu kita masukkan partnya, di klik di assembly, terus insert component. Tadi kan kita udah buat puli besar nih, kita klik aja. Partnya akan masuk, kita taruh di bagian titik yang sebelah kirinya aja. Oke. Setelah itu kita masukin lagi insert component, kita klik browse. Di file yang kita simpan tadi, kita kan namainya new part puli kecil tadi. Kita klik. Oke, kita taruh di bagian kanan ini. Setelah itu ini kan karena ditaruh awal jadi nggak bisa digerak-gerakin. Nah, kita klik kanan, kita klik float supaya bisa dipindah-pindahin. Nah, setelah itu kita ke mate. Kita ke mate, kita pilih di sini ini di expand, terus kita pilih front plane-nya dari si sumbunya center line tadi, terus kita klik aktifkan multiple mate mode. Kita klik di sini expand yang 40 besar, kita klik front plane-nya. Lalu yang puli kecil kita klik front plane-nya, lalu klik OK. Setelah itu kita hide dulu ini, kita nonaktifkan ini, kita hubung mate mate yang titik ini dengan lubang ini, pilih concentric, klik OK. Yang sebelah kanan juga sama, kita klik titik ini dengan lubang ini, kita pilih concentric, lalu klik OK. Kita klik OK aja. Nah, setelah itu akan seperti ini. Nah, setelah itu kita ke bagian assembly feature ini, kita klik build or chain, kita pilih face yang akan kita sambungkan, face atas bagian luar puli besar dan puli kecilnya. Kita klik create build part, lalu klik OK. Nah, ini kita save dulu assembly-nya namanya. Namanya assembly puli part new. Oke, kita save. Setelah itu akan tampak seperti ini, tapi ini belum jadi ya teman-teman. Kita akan buat beltnya. Caranya gimana? Ini di sini kita expand beltnya, lalu kita klik kanan di sini, kita klik open part. Nah,
tampilannya akan seperti ini. Ini kita jangan lupa ubah ukurannya ke mm guys lagi biar sama kayak tadi. Lalu kita klik ke right plane, kita klik sketch di kanan di sini normal tuh, baik lagi. Nah, lalu kita akan gambar menggunakan line di bagian atas ini, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, di kanan select, lalu kita atur dimensinya. Bagian atas ini itu 34 mm, bagian bawahnya ini ukurannya 20 mm, lalu bagian sini ukurannya itu 10 mm, bagian kanan ini ukurannya 2 mm, itu pun yang kiri juga ukurannya 2 mm. Lalu klik OK. Nah, di sini kan masih agak miring ya bentuknya. Ini kita bisa klik titik tengah di sini sambil tekan CTRL, lalu hubungkan dengan titik bawah ini. Kita hubungkan dengan make vertikal. Nah, menjadi lurus. Klik OK. Oke. Nah, setelah itu kita akan nyambungin dari titik yang bawah ini sambil CTRL, klik garis lengkung ini. Kita buat hubungan make pierce. Nah, dia akan nempel kayak gini. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita ke feature swipe boss. Lalu kita pilih yang ini sama yang garis lengkung ini. Dia kan kayak gini. Kita klik OK aja. Oke, ini sebenarnya udah jadi ya teman-teman, tapi eh, karena mungkin SolidWorks saya ini udah jadi seperti beltnya, lalu kita bisa balik ke assembly kita tadi, otomatis akan berubah. Nah, kita balik ke assembly tadi, ini beltnya sudah berubah ya teman-teman, tapi tadi di bagian partnya nggak langsung muncul beltnya karena mungkin laptop saya agak sedikit error dikit. Nah, ini setelah kita buat ini kan seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, ini kita bisa edit warnanya, kita klik di kanan ini, terus ke appearance atau color. Ini kita klik metal, misalnya kita mau, sorry ini, nah ini kita klik metal, kita pilih steel, ya misalnya kita pilih yang brush steel, kita pinin ke sini, kita klik body, nah warnanya langsung berubah. Kita gambar lagi yang beri warna yang di sini, kita sorry kita pindah di sini, pilih yang body, nah warnanya berubah. Dan kita kasih warna ke yang beltnya pakai warna rubber. Kita pilih tekstur rubber, kita pilih yang body, nah warnanya berubah jadi hitam seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita bisa hide aja nih sumbu yang tengah ini, klik kanan terus kita hide. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat motion study dari puli puli dan belt ini. Caranya gimana? Nah, di sini kita atur dulu
view-nya yang akan kita buat motion study nanti. Nah, misalnya ini. Habis itu kita ubah view-nya. Kita klik di sini. Lalu ke new view. Kita kasih nama misalnya custom. Satu. Oke. Lalu kita bisa langsung ke motion study di bawah sini. Oke. Lalu setelah ke motion study, klik motor di sini. Motor, lalu pilih lubang tengah ini. Arahnya ke kiri, terserah ke kiri atau ke kanan. Lalu di sini kita rubah 40 RPM. Lalu kita klik OK aja. Nah, setelah itu kita geser keynya ke 10 detik. Lalu di sini kita yang orientation kamera ini kita klik di 5 detik. Lalu klik kanan di sini di bagian akan orientation ini, sejajar orientation ini kita klik view orientation. Kita klik yang custom satu yang telah kita buat. Lalu kita klik calculate. Oke, ini kita bisa start dari awal. Nah, dia akan kayak gini. Oke, kita play lagi. Oke, ini udah berhasil ya teman-teman. Bisa kita jadiin motion study-nya. Ini udah berhasil muter full end belt-nya. Kita akan menggambar di etiket dari part yang telah kita buat tadi dan assembly yang telah kita buat tadi. Caranya, ini kita tadi klik new, terus drawing, terus kita pilih gambar atau dasar etiket yang akan kita buat. Dan di sini etiket yang saya buat seperti ini ya. Ini bisa teman-teman custom sendiri sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, di sini kita klik model view, lalu kita browse, lalu kita klik assembly boolean part new yang tadi kita telah buat. Kita taruh misalnya di sini. Nah, kita klik OK aja. Terus kita bisa rubah lagi nih, posisi tampilannya gitu. Di sini kita bisa misalnya mau miring seperti ini gitu. Nah, ini kita bisa ubah, terus kita saya tambahin lagi tampilannya beda lagi posisinya. Ini kita misalnya dari atas. Nah, kita bisa klik OK. Nah, di sini kita juga bisa geser-geser seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kita bisa rubah juga skalanya karena di etiket saya 1:5, di sini kita 1:5 aja. Nah, ini kita bisa menggunakan auto balon buat jelasin part-part yang ada di sini. Caranya nih kita klik ini, terus kita ke annotation, terus auto balon. Nah, ini akan ada huruf-huruf seperti ini, keterangan-keterangan. Oke, kita bisa geser-geser juga biar sejajar. Oke, nah kita klik OK. Di sini di annotation kita bisa pilih buat keterangan dari part-part di sini, kita klik table, terus bill of materials, kita klik ini.
Oke aja kita drop di sini. Ini kolom ini kita klik kanan, kita delete aja kolom. Nah, tampilannya kan seperti ini ya teman-teman, udah otomatis. Jadi ada keterangannya part 1 itu new part puli besar, terus part 2-nya itu puli kecil, yang ketiganya itu beltnya. Oke, kita klik OK aja. Nah, di sini kita tinggal kasih smart dimension ya. Klik aja smart dimension, terus kita kasih yang diameter besarnya berapa, kita klik aja. Oke, terus yang diameter kecilnya juga kita kasih, klik OK. Yang puli kecilnya diameternya kita kasih keterangan sini 150 ya. Terus yang diameter dalamnya yang puli diameter yang dalamnya yang ini jari-jarinya nih yang dalam R15. Terus yang ini juga ini masih R15. Oke, nah ini akan ada dimensi-dimensinya, keterangan dimensinya. Terus yang bagian beta juga kita bisa kasih, klik smart dimension di sini dengan garis ini 50, klik OK. Yang dalam ini lalu yang ini dengan yang garis ini jelas keterangannya, klik OK. Nah, di sini udah jadi ya etiket gambar dari assembly pulley and beltnya. Nah, kalau kita mau buat yang drawing yang pulley besarnya, kita bisa buat lagi yang barang baru, etiketnya masih sama, sekalian 1:5. Kita langsung ke drawing, model view, browse, lalu kita ke pulley besar, new part pulley besar, kita drag aja ke sini, terus ini geser aja mouse ke kanan. Misalnya mau tampilan dari yang lurusannya ini, terus kita bisa geser ke sini buat tampilan seperti ini. Nah, ini udah cukup, kita bisa atur-atur lagi, bisa digeser ke bawah, terus ini juga bisa digeser lagi sini. Nah, ini uh, skalanya udah 1:5. Terus ini kita klik ini, terus kita displaynya kita ganti biar berwarna. Nah, oke. Terus di bagian annotation dari smart dimension buat diameter yang paling besarnya diameter luarnya, terus diameter kecilnya juga, diameter dalamnya ini itu juga bisa. Terus jari-jarinya juga bisa yang ini di smart dimension lagi. Oke, lalu di bagian ini juga kita bisa kasih smart dimension. Lalu dari yang garis ini, terus yang garis miring ini juga bisa kita kasih smart dimension. Oke, nah ini yang buat part pulley besarnya. Kita bisa juga buat yang part pulley kecilnya di etiket gambar tekniknya.
Kita ke drawing aja, etiketnya juga masih sama. Nah ini dulu, nah ini baru bisa muncul model view-nya. Langsung aja kita browse. Di sini kita klik new part puli kecil. Kita drag di sini misalnya. Terus di sini sama yang miring, yang puli kecilnya. Kita klik OK aja. Sini kita bisa atur juga skalanya kayak tadi. Di sini udah sini 1:2. Misalnya kita custom juga bisa 1:5 kecilannya. Kita pakai 1:2. Oke, ini bisa kita atur-atur lagi. Ini digeser ke bawah. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya nanti. Nah, ini kita ganti displaynya biar warna juga bisa. Kita ke annotation smart dimension seperti tadi. Kita beri diameternya. Kita klik terus yang dalamnya. Kita klik diameter dalamnya ini. Terus yang bagian lubang jari-jarinya juga bisa kita kasih sini. Lalu ini juga bisa kita kasih di sini smart dimensionnya. Terus yang garis ini. Lalu yang miring ini juga bisa kita kasih di sini. Oke, jadi deh. Nah, ini etiket dari gambar tuli kecilnya. Part tuli kecil, terus yang part tuli besarnya juga seperti ini jadinya. Dan yang sembunyi seperti ini. Ini juga bisa dikasih warna ya. Nah, oke. Oke, mungkin itu sekian video pembuatan part dan puli mulai dari pembuatan part, assembly, motion study sampai drawing di etiketnya. Mungkin sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.